ada dari Syamania. Pertanyaannya adalah Indonesia kaya raya, tetapi kenapa rakyatnya sengsara? Nah ini tadi mungkin jawabannya sudah sedikit kita bahas ya Pak ya. Mungkin bisa diperjelas lagi seperti apa gitu kondisinya. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Indonesia ini adalah negara yang superpower, negara yang wonderland, negara yang sangat dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menjadi sebuah negara yang komplit dari sumber daya alamnya, dari tambang, dari tanah yang subur. Sangat luar biasa Indonesia ini. Batang pohon ditancapke atau ditanam tumbuh di Indonesia. Sangat subur tanah di Indonesia. Kemudian juga selain sumber daya alam berupa tambang dan lain sebagainya, kita punya sumber daya laut yang tidak habis dikuras. Kita punya segalanya. Tetapi kenapa kok rakyatnya bisa sengsara? Kenapa Indonesia kalau di zaman era Soeharto itu sudah menjadi negara yang berkembang? Kalau setelah era reformasi itu menjadi negara yang sedang berkembang. Itu jadi kenapa? Itu dalam artian adalah berarti perekonomian di Indonesia belum mencapai level negara maju. Baik di dalam sisi ekonomi, di dalam sisi masyarakat, di dalam sisi global, Indonesia belum mencapai level menjadi negara yang maju. Kenapa bisa seperti itu? Padahal modal sudah punya. Modal sudah punya, betul. Iya, kembali lagi seperti tadi yang saya sampaikan, kita selaku rakyat harusnya dari pelajaran 5 tahun sekali dengan adanya pemilu itu menjadi sebuah pembelajaran, sebuah tingkatan evaluasi. Sehingga apa? Pemilu itu menjadi sebuah kunci dari nasib atau perubahan nasib bangsa. Karena dengan pemilu muncul tokoh-tokoh bangsa, muncul sumber-sumber daya manusia yang akan mengelola bangsa ini. Kalau rakyat Indonesia dengan pelajaran hampir 76 tahun Indonesia merdeka ya, Indonesia sudah tua. Iya, betul. Sudah 76 tahun. Seharusnya kita bisa berkaca atau mengevaluasi ataupun introspeksi terhadap kondisi bangsa. Berarti apa kuncinya? Rakyat Indonesia yang bisa menentukan sendiri tentang nasibnya. Dan semuanya kalau secara delik hukum atau secara jalur birokrasi, maka semuanya dimulai dari pemilu, dari terbitnya tokoh-tokoh yang mengatur, yang menentukan arah bangsa ini mau kemana. Sehingga di sini kalau masyarakatnya atau rakyat Indonesia ini sekarang ini sudah mulai pandai, sudah mulai menyadari, sudah mulai bisa mengenal bangsa dan negara ini, bisa mengerti tentang bangsa dan negara ini, pasti nanti akan memilih atau akan menerbitkan, karena yang bisa menerbitkan tokoh ataupun menerbitkan sumber daya manusia yang akan mengelola bangsa ini adalah rakyat Indonesia. Iya, betul. Kalau rakyat Indonesia ini sudah bisa memilih, kemudian bisa menerbitkan tokoh bangsa yang luar biasa, yang bisa memegang amanah penderitaan rakyat, yang bisa benar-benar mengerti dan mengenal Indonesia, maka saya yakin Indonesia dengan mengelola satu sisi saja, kalau saya lihat ya, Indonesia ini ya, ini dikelola dari satu sisi saja. Kita ambil aja dari sisi yang paling mungkin dari sisi pariwisata contohnya. Kita tidak bicara alam misalnya, tapi kita bicara sesuatu yang mungkin di bawahnya dari sumber daya alam di Indonesia. Kita bicara tentang pariwisata. Ini terkelola dengan baik saja, terkelola dengan sumber-sumber daya manusia yang memang benar-benar mengerti dan mengenal Indonesia, maka saya yakin Indonesia akan menjadi negara kaya raya. Padahal ini hanya dari pariwisata, belum dari sumber daya alamnya, belum dari kelautan, belum dari pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya. Itu
luar biasa Indonesia, dan tidak akan ada istilah Indonesia sengsara, Indonesia rakyatnya sengsara atau apa, tidak ada. Indonesia akan menjadi negara maju, negara besar, negara kuat. Kalau istilah Jawa, kalau dulu sempat ada satu idiom, pasar hilang kumandangi. Maka kalau ini kita bisa menjadikan persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama, baik di kalangan leader maupun di kalangan pimpinan maupun di kalangan rakyat, ini saling bahu-membahu. Iya. Maka saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang sangat luar biasa kaya. Betul. Itu. Baik, jadi itu tadi ya, selain kita melihat karena kita sendiri sudah punya modal yang begitu luar biasa, harus dibarengi juga dengan SDM-nya. Iya. Dan juga tentunya harus ada kerjasama antar stakeholder. Intinya di sini di dalam acara berpikir positif ini, saya ingin kita selaku rakyat Indonesia itu bisa berpikir positif untuk bisa lebih mengenal dan mengerti tentang Indonesia, sehingga kalau kita bersama-sama baik rakyat maupun pemimpin bangsa ini, karena kita harus juga bersyukur bahwa 76 tahun kita itu dianugerahi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang bisa ngayomi bangsa ini, dari mulai Soekarno sampai Pak Jokowi. Bagi saya selaku rakyat Indonesia, saya sangat bersyukur karena beliau-beliau dari mulai Pak Karno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Ibu Megawati, kemudian Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, ini bagi saya adalah anugerah dari Tuhan kepada bangsa ini. Tetapi kita tidak bisa bergantung kepada satu orang pemimpin, karena di sekeliling pemimpin ini banyak orang. Ya toh, kan di sekeliling pemimpin ini banyak orang. Dan kalau kita bicara tentang wayang, jangan sampai satu orang pemimpin yang luar biasa menjadi anugerah bangsa, tetapi karena terkelilingi oleh sengkuni yang sangat banyak, juga akan sama saja. Makanya di sini saya mengajak di dalam berpikir positif ini, mari kita selaku rakyat Indonesia bersama-sama, kita sudah dianugerahi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang bisa menjaga bangsa ini di dalam bangsa yang masih dalam kondisi stabil, tidak ada chaos, tidak ada tidak seperti di, mohon maaf ya, tidak seperti di Timur Tengah atau negara yang sedang berkonflik. Kan itu yang wajib harus kita syukuri. Nah, di sisi itu, maka kita sebagai rakyat dan juga orang-orang yang memang membantu pemimpin kita, maka harus juga gayung bersambut. Semuanya bersama-sama. Semuanya harus di dalam satu track yang sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu. Jadi memang diperlukan gotong royong. Iya.